Teorinya seperti sama Sabrang tadi. Kok Anda ngoyak banget, kok seolah-olah saya itu penting amat, kok seolah saya itu bisa apa gitu, sampai air di bawah untuk saya tiup, kepalamu kau datangkan ke depanku untuk aku pukul, mulutmu kau buka untuk aku ludahi. Coba sampai segitu loh Mas. Dan itu tidak terbatas jamaah Ahmadiyah, itu semuanya, semua etnis, mau semua pemeluk agama. Tadi siang aja saya ketemu orang Kristen, orang Katolik, 2 keluarga. Cak, saya Katolik tapi jamaah Ahmadiyah loh Cak. Ngoyak itu dia. Saya Kristen Cak, tetapi saya sangat setuju itu dengan khutbah-khutbah. Kalau mereka kan bilangnya khutbah-khutbah itu. Tiap hari saya ketemu dengan orang-orang yang oke, saya anggap itu, saya menerima sebagai cinta mereka kepada saya. Tapi saya ada khawatir ada muatan mitologi, ada muatan yang merupakan khayal-khayal dan prasangka-prasangka. Kalau Madura kan lebih terang-terangan. Jadi kalau minta foto ke saya itu macam-macam bentuknya Mas. Ada yang ribet gitu ya, nggak berani gitu. Nanti bilang sama Gandhi kayak sama Gajah sama siapa. Terus ada yang langsung ini, Cak, foto ya Cak gitu. Nyun sewu ya. Nek mau Madura gak Mas? Aku ketemu Madura di airport. Dia datang, dia nempel saya sambil gini. Saya sedang heran gini, ini saya harus bereaksi apa? Terus dia ngomong, barang bukti Cak. Barang bukti. Kamu mau ke pengadilan apa gimana? Barang bukti. Oh Madura. Tapi dia sangat menjelaskan toh. Sangat menjelaskan tujuannya bahwa dia ingin barang bukti bahwa dia ketemu saya, kan begitu kan. Dia akan bilang sama teman-temannya, sama keluarganya kan gitu. Tapi langsung barang bukti Cak. Ceklek. Iya. Madura. Memang orang Madura itu akurat berpikirnya. Akurat. Top. Ya Allah, alhamdulillah. Oke. Jadi sekali lagi Ustaz, antum juga tolongin saya juga ya. Sabrang tolong saya juga, Muzamil tolong saya. Saya khawatir Anda itu menyangka saya tahu yang sebenarnya saya tidak tahu. Satu ya. Kalau agak detail, Anda menyangka saya ini mengerti hal-hal yang sebenarnya saya tidak mengerti. Tapi karena Anda menyangka saya mengerti, terus Anda melakukan saya secara berlebihan. Tuh. Nomor 3, Anda menyangka atau menghayalkan saya itu memiliki sesuatu yang sebenarnya saya tidak memiliki. Itu saya khawatir. Nanti Anda minta ke saya, ternyata saya tidak punya. Nah, jadi saya ini tolong ini di filter ya teman sekalian. Katakanlah ambil 4 aja. Mungkin Anda ini berprasangka saya ini mampu melakukan yang sebenarnya saya tidak mampu lakukan. Ini kan bahaya ini kalau diterus-terusin. Jadi tolong Anda tetap objektif kepada saya, karena saya khawatir Anda terlibat di dalam kesalahan-kesalahan prinsipil. Misalnya Anda menganggap saya ulama, umpamanya ya. Itu kan salahnya luar biasa. Ulama itu, ini saya mohon konfirmasi dari Syekh ya. Kalau yang banyak saya kenal itu fuqaha, faqih, jamaknya fuqaha, orang yang mempelajari kemudian mengerti hukum Islam, mengerti hal-hal yang menyangkut hukum Islam, itu namanya faqih, jamaknya fuqaha. Jadi kaum fuqaha, maka mereka memberi fatwa, ini halal, ini haram, sertifikasi warung gitu ya, karena mereka itu fuqaha. Kalau ulama, sangat tidak mencukupi hanya dengan kemampuan seorang faqih atau fuqaha. Karena kalau fuqaha jelas itu urusan tafaqquh tentang sesuatu hal. Iki salah, iki bener, ini halal, ini haram, ini makruh. Itu fuqaha, urusannya sangat jelas, sangat terbatas. Itu pendek banget, urusan pendek. Tapi kalau ulama, dari kata alima ya'lamu ilman wa huwa alimun, terus zamannya ulama. Di situ tidak ada penjelasan objeknya, Pak Muzamil. Orang yang mengerti, gampang gitu ya. Mengerti apa? Tidak ada definisinya. Orang yang mengerti. Kalau fuqaha mengerti hukum Islam. Tapi kalau ulama mengerti apa?
Tidak ada penjelasannya. Satu-satunya bahan adalah para ulama itu warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris Rasulullah, waris Nabi. Nah, maka kita bisa bercermin atau mengacu kepada kalau Nabi ngerti apa. Kan gitu. Kalau Nabi dulu ngerti apa, supaya kita bisa belajar tentang al-alim, al-ulama ini. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Nabi itu ekspertasinya apa? Profesinya apa? Apa? Apakah seorang Nabi, misalnya Rasulullah SAW, bisa Anda kotak di sebuah ekspertasi profesional? Terus Anda kasih dia identitas, oh dia negarawan, oh dia politisi, oh dia jenderal panglima perang, oh dia. Bisa nggak? Dan apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah sehingga beliau adalah penghulunya para ulama, induknya para ulama? Apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Jadi tidak bisa Anda mendekati definisi ulama yang mengacu kepada Rasulullah dengan terminologi dan metodologi ilmu-ilmu modern. Bagaimana caranya? Tidak usah Rasulullah, Kiai Kanjeng aja bingung kok Anda. Kiai Kanjeng iki grup apa toh? Keroncong ya ora ning iya. Blues ora ning iya, campur sari ora ning iya, qasidah ya ora ya iya. Selawat ya ora ya ora, kadang jazz sidik-sidik ya iya ning ya ora. Kan tidak jelas. Wong Kiai Kanjeng aja tidak jelas ekspertasinya. Termasuk saya sebagai anggota Kiai Kanjeng juga tidak punya kejelasan seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya kembali, kalau gitu ulama itu ngerti apa supaya dia menjadi ulama atau menjadi disebut ulama? Kalau acuannya adalah Rasulullah, maka apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Anda boleh bilang keseluruhan, kafah. Kalau agak spesifik apa Mas? Apa kira-kira Rasulullah itu yang paling dimengerti oleh Rasulullah itu apa? Kemanusiaan. Kita cari terus ya. Ini bukan saya ngajarin Anda dan sudah tahu loh. Saya ini nyari juga. Berarti kemanusiaan. Rasul itu faham manusia, hatinya, ya tak? Kecenderungannya, kebutuhannya, jangka pendek, jangka panjangnya. Disarankan saya kalau ngimami jangan panjang-panjang karena siapa tahu makmummu ada yang sudah tua. Sampai dipikir seperti itu. Pak Muzamil bahkan Ustaz bilang Rasulullah itu selalu memberi kelonggaran kepada manusia. Selalu longgar, dia menggampangkan, bikin supaya orang itu mudah. Itu Rasulullah. Dia bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Bayangkan kalau kalimatnya sallu kama usolli. Diperlukan penelitian yang luar biasa untuk supaya sholat Musa, karena harus persis seperti Rasulullah. Modern gue. Untung Rasulullah ngomongnya ndak sallu kama usolli, tapi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembayang sak rohmu ndelok aku sembayang. Setahu kamu aja. Kama ra'aitumuni. Lu enak tuh Mas. Sampai di Lombok ada sholat waktu tilu. Sholat setahun cuma 3 macam. 1 Jumatan, 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha. Anda tidak usah ngeklaim benar apa salah ya. Karena Allah yang mengerti inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai Allah itu bukan jumlah sholatnya tapi atqakum. Dan di situ tidak disebut indan nas. Tidak ada inna akramakum indan nasi atqakum, karena manusia tidak punya kemampuan dan alat apapun untuk mengukur takwa sesamanya. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallah. Ini Allah punya urusan, Allah punya perkara, Allah punya otoritas, Allah punya kemampuan. Kalian dan aku tidak punya kemampuan. Jadi jangan sok menilai-nilai orang. Betul enggak? Karena kalimatnya inna akramakum indallah, bukan indakum, bukan indandasmu, indaraimu. Nyenengke
angel gue golek dosen indah-indahmu ya, tapi kan lumayan gitu ya. Jelas ya Mas ya. Mau kita amati setiap kata itu dengan jeli, dengan teliti ya. Juga kembali Sallu kama ra'aitumuni itu sangat longgar banget jadinya. Loh kalau kamu dulu hidupnya bareng Rasulullah tinggal dititeni ngene ya. Kalau ada video langsung di videoin itu ya udah, setelah itu ditransfer sampai sekarang. Copy paste, forward gitu ya. Ya karena waktu itu belum ada. Sekian banyak orang menyaksikan sholatnya Rasulullah. Kadang-kadang ada bedanya ketika rukuk begini, ketika tumak ninah begitu, ada sedikit bedanya dan semuanya benar Rasulullah memang begitu. Kan misalnya begini, Allahu Akbar kan tidak terus diukur berapa sentimeter dari pundak. Ya Allah. Ya nek kuno kan bawa garisan aja di sini terus. Ya kadang-kadang kalau sedang semangat Allah gitu ya, kadang-kadang sampai ke telinga set, kadang-kadang Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa, wong yang urusan utama adalah inna akramakum indallahi atqakum kok, kan begitu. Jadi ada yang nyentuh ujung telinga jempolnya, ada yang kalau tahiyat itu pokoknya menciptakan hari tahun kelahiran saya 53, ini 3, ini 5 kan gitu. Itulah sebabnya saya dilahirkan tahun 53. Mulai tak aku dewe baba, bangga aku dewe, ada aku dewe gitu ya. Bayangin murahnya lah. Makanya sekarang dari soal Rasulullah itu selalu bikin longgar orang. Kalau ingin kamu disebut punya unsur ulama, ya kamu mau longgarkan orang. Kamu jangan mempersulit orang. Begitu kamu memberi kelonggaran kepada orang, berarti kamu punya anasir ulama pada dirimu, betul enggak? Nah, kalau ulama benar berarti punya kelengkapan mengacu kepada kelengkapannya Rasulullah. Hati-hati, salah ngaku salah, betul enggak? Itu Rasulullah. Kayak apa? Inna akramakum itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan Rasulullah ngaku salah. Waduh iya saya yang salah itu. Saya kan tidak mengatakan bahwa kurma itu tidak perlu dikawinkan. Saya mengatakan saya pikir nggak perlu dikawinkan. Terus kalian dengarnya jangan dikawinkan. Akhirnya kurmanya tidak dikawinkan. Akhirnya gagal panen. Sehingga Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah sekarang kalau Anda ditanya mengenai capres dan cawapres, kan jawabannya sederhana. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sudah selesai masalah gitu loh. Oke. Nah, jadi Anda jangan sebut saya ulama, karena kalau ulama punya kelengkapan seperti itu. Malu saya kalau saya ternyata jauh dari kelengkapan ulama. Gitu loh. Saya khawatir Anda menyangka saya ustadz, ulama, apalagi nanti dipakai untuk menilai saya. Ustadz kok ngunu gitu. Loh niku senes ustadz niku Mbah Nun. Kiai kok gitu. Lho niku senes kiai niku. Mpun dikai beling kok mbiyen kiai tapi beling lah. Saya seneng banget tuh dengan sebutan itu. Jadi sebutan kiai beling itu kan membatalkan kekiaian saya. Masa kiai beling gitu. Jadi oke, sebutlah kiai asal ada belingnya. Begitu ada belingnya berarti saya batal kiainya. Dan itu dulu majalah Matra pada tahun 90-an awal kan 89-an lah gitu. Saya senang kata beling itu. Sesungguhnya saya tidak beling. Mereka juga berprasangka aku beling. Beling apa aku itu? Bojo situ. Apa ana sing beling saya? Enggak beling saya. Gondrong iya. Oh bojo loro, ibune sabrang siji. Ibune ayah siji ya. Waduh ngersulo anakku.